Bapak Ibu, hamba Allah sedang jamaah maghrib, rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini adalah beberapa bentuk atau jenis-jenis mati syahid. Apa Bapak Ibu? Jenis-jenis mati syahid. Sebagian kaum muslimin ketika mendengar kata-kata mati syahid, langsung di dalam mindsetnya atau anggapannya, mati syahid itu ialah mati yang bersimbah darah di medan jihad. Ada yang kepalanya pontong, matonya hilang, tangannya hilang. Mati dibunuh di musuh. Sebagian besar orang Islam beranggapan mati syahid itu ialah mati yang seperti itu. Sebenarnya mati yang seperti itu apabila berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, melawan orang kafir, ia benar mati syahid. Tetapi mati syahid tidak sebatas jihad atau perang melawan musuh dan mati di medan perang. Kalau hanya itu mati syahid, Bapak Ibu, tentu peluang untuk mendapatkan keutamaan mati syahid bagi kaum muslimin sangat sedikit. Apalagi tatkala dunia Islam damai dengan orang-orang kafir. Tidak lagi ada peperangan. Tentu tidak mendapatkan peluang untuk mati syahid. Oleh karena itu Bapak Ibu, mati syahid itu merupakan puncak kecintaan dan puncak tujuan hidup seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hampir semua orang yang beriman mendambakan mati syahid. Mengapa? Karena balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mati syahid itu tiada duanya. Oleh karena itu, bahkan disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang yang mati syahid di dunia ini, ketika mereka dimasukkan ke dalam surga, mereka ingin kembali lagi ke dunia. Ingin mati syahid sampai 10 kali. Setelah melihat balasan pahala di dalam surga yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah melihat kedudukan dan kemuliaan atau karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang mati syahid. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita akan menyampaikan beberapa jenis mati syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mati syahid ada kalanya dijamin masuk surga, dan orang yang mati syahid ada kalanya singgah dulu ke neraka baru masuk surga, dan ada orang yang mati syahid kekal abadi di dalam neraka. Nah, perlu dipahami jenisnya mati syahid seperti apa. Makanya mati syahid itu ada 3. Ada yang disebut dengan syahid fid dunya. Syahidun fid dunya, syahid mereka di dunia. Ada yang disebut dengan syahidun fil akhirah. Syahid dia di akhirat. Ada yang ketiga namanya syahidun fid dunya wal akhirah. Syahid di dunia dan di akhirat. Apa contohnya syahid di dunia? Dia kafir, gak pernah sholat, jangankan sholat masuk Islam saja enggak. Mati kecelakaan,
syahid. Apa syahid di akhirat? Contoh, dia taat, soleh, solehah, rajin melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, lalu dia mati dalam kondisi sakit, pandemi umpamanya, atau sakit perut, atau sakit yang lain, atau tertimpa musibah, maka dia termasuk syahid di akhirat. Sedang beribadah, ternyata gempa, mati dia tertimpa bangunan, syahid di akhirat. Jenazahnya wajib dimandikan, dikafani, disolatkan. Oh, sedang baca Al-Quran, mati dia, syahid fil akhirah. Sedang beribadah, kemudian dia mati, wajib dimandikan, wajib disolatkan, wajib dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Apa yang syahid di dunia dan syahid di akhirat? Syahid di dunia dan syahid di akhirat, mereka berjihad. Pemerintah mengumumkan sekarang kita perang antar agama, membela agama Islam. Lalu kita taat kepada pemimpin. Kemudian pemimpin menunjuk komandan perang. Kemudian kita dikirim di negeri Islam, di situ kita berperang melawan orang-orang kafir. Lalu kita mati terbunuh dalam rangka menegakkan agama Allah, membela agama Allah, maka dia disebut dengan syahid fid dunya wal akhirah. Orang seperti ini istimewa. Enggak dimandikan, langsung disolatkan, langsung masuk kubur. Dengan pakaiannya itu. Dengan darah-darahnya itu. Enggak boleh darahnya dicuci. Dan di akhirat kelak, orang ini akan dibangkitkan dengan kondisi atau keadaan syahidnya. Bapak Ibu, ada beberapa hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan kepada setiap kita wajib meminta mati syahid. Dan apabila kita sudah memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar dimatikan sebagai syuhada, maka Allah akan memberikan pahala derajat syuhada mati syahid walaupun harus mati di atas tempat tidurnya. Nah, ternyata mendapatkan derajat mati syahid setiap kita punya peluang dan mudah yang telah diajarkan syariat ini. Syaratnya apa? Berdoa, memohon kepada Allah agar dimatikan sebagai hamba Allah yang mati syahid atau syuhada. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini dinyatakan sahih. Kita ambil saja matan hadis, artinya inti dari hadis itu sendiri. Man sa'alallaha as-sahadah bisidqin, siapa saja yang meminta kepada Allah, yang berdoa kepada Allah agar mati syahid dengan jujur. Artinya meminta sungguh-sungguh dengan keikhlasan dan kejujuran kepada Allah, enggak direkayasa. Balaghahullahu manazilas suhada, maka Allah pasti akan memberikan derajat sebagai orang yang mati syahid atau derajat syuhada. Wa in mata ala firasihi, walaupun dia harus mati di atas tempat tidurnya. Siapa yang jujur minta dimatikan oleh Allah sebagai syahid,
maka Allah akan memberikan pahala syahid, kedudukan syuhada, derajat tinggi sebagaimana orang-orang yang mati syahid di surga, walaupun dia harus mati di atas tempat tidurnya. Oleh karena itu, inilah doa yang telah senantiasa diamalkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, berikanlah kepadaku mati syahid atau syuhada fi sabilik, di jalanmu. Mati di jalan Allah dengan derajat mati syahid. Sedang beribadah kepada Allah lalu mati, dia mati fi sabilillah namanya, dan kedudukannya sebagai orang yang syahid. Waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikanlah kematianku mati di negerinya Rasulmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibnul Khattab, doanya telah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini boleh kita amalkan. Terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari nomor 1890. Doanya, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik sallallahu alaihi wasallam. Untung-untung pas kita umrah, pas kita haji, kita mati di sana, kalau doa kita dikabulkan, diijabah oleh Allah sesuai dengan kenyataan, berarti kita akan dimatikan sedang beribadah, sedang umrah, sedang haji, sedang baca Al-Quran, sedang sholat. Kemudian di negeri Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Madinah. Bapak Ibu, inilah puncak cita-cita orang yang beriman kepada Allah, ingin dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai syuhada atau mati syahid. Walaupun ternyata nanti dia mati di rumahnya, di tempat tidurnya, tapi dia telah mendapatkan derajat atau kedudukan atau pahala sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pertemuan kita yang pertama sekali di sini tentang keutamaan niat. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu. Siapa saja yang telah berniat untuk melakukan kebaikan tapi belum sempat melakukannya, maka Allah telah mencatat kataballahu lahu hasanatan kamilatan. Allah tetap telah memberikan pahala yang sempurna seolah-olah dia melakukannya dengan pahala kamilah atau kamilatan, yang sempurna, utuh. Ingin mati syahid, dapat pahala syahid. Ingin pergi haji, mati belum menunaikan ibadah haji, dapat pahala haji. Jadi niat. Udah kita sampaikan dulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, keutamaan orang yang mati syahid. Di dalam surat Ali Imran ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum. Sekiranya engkau dibunuh atau terbunuh di jalan Allah, yaitu sedang berjihad, sedang beribadah, au muttum, atau engkau mati dengan sendirinya di jalan Allah, sedang beribadah, mati, la maghfiratum minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Sungguh ampunan Allah dan rahmatnya itu jauh lebih baik
daripada mendapatkan harta yang dikumpulkan, yaitu harta ghanimah, harta rampasan perang. Pergi berjihad, mati dia di medan jihad, atau mati pulang daripada jihad, maka dia lebih baik daripada dia hidup menang di dalam berjihad dengan membawa harta ghanimah, rampasan perang yang banyak. Lebih baik mati dibanding pulang membawa harta ghanimah. Bapak Ibu, ini Allah memberikan sinyal atau berita yang sangat istimewa kepada orang yang niatnya memang mengharapkan mati syahid di sisi Allah. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari nomor 2662 dan hadis Muslim nomor 4976 serta diriwayatkan oleh rawi-perawi yang lainnya. Langsung kita ambil matanya. Ma min ahadin yadkhulul jannah. Tidak ada seorang pun manusia yang dijamin telah masuk ke dalam surga. Yuhibbu ayyarji'a ilad dunya. Melainkan mereka pasti ingin kembali lagi ke dunia. Sudah dijamin masuk surga, sudah menikmati kenikmatan surga. A'datu min ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh suatu kenikmatan di dalam surga. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbin basar. Suatu kenikmatan yang mala ainun ra'at, belum pernah terlihat mata. Wala udunun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbin basar, atau min qalbin basar. Belum pernah terjangkau, belum pernah terdeteksi, belum pernah terbayang oleh hati dan akal manusia. Enggak terbayang. Walaupun di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 itu disebutkan wabashiril ladina amanu wa amilus solihat, beri kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Apa berita gembiranya? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bahwasanya orang yang beriman dan beramal soleh itu telah disediakan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali diberikan rizki berupa buah-buahan surga. Jadi diberi rizki buah-buahan surga. Qalu, mereka menjawab, hadzalladzi ruziqna min qabl. Ya Allah, ini kok sama seperti yang pernah dirizkikan kepada kami sebelumnya, waktu di dunia maksudnya. Ada apel, ada anggur, ada pisang. Kok sama ya Allah? Kok sama saya kok kau mencari pisang, kau mencari apel, mangat. Harus jauh-jauh ke Sarugo, di dunia saya lah dapat. Ya enggak? Tapi dijamin rasanya beda. Makanya kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa, setiap kali mereka diberikan berbagai macam buah-buahan sebagai rizki, qalu hadzalladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan ini seperti yang pernah dirizkikan kepadaku, yang pernah diberikan kepadaku ketika hidup sebelum ini, yaitu ketika di dunia. Min qabl wa utubihi mutasyabihah, diberikannya sama persis, mutasyabih, sama juga buah-buahan yang ada di dunia. Ada anggur, ada apel. Mutasyabihah. Tapi ingat, rasanya berbeda. Rasanya tetap
berbeda, mutasabih. Walahum fiha azwajum mutahharah walahum fiha wa hum fiha khalidun. Bagi mereka di dalam surga diberikan istri yang tetap perawan, gadis suci terus, dan mereka di dalam surga senang-senang dengan kesenangan yang kekal. Walaupun dijelaskan ada buah-buahan yang dikatakan oleh penduduk surga sama seperti buah-buahan yang pernah diberikan di dunia, tapi rasanya tetap berbeda. Nah, orang yang mati jihad sudah masuk ke dalam surga, sudah diberikan berbagai macam kenikmatan. Kenikmatannya yang tidak serupa, tidak sama, tidak setara dengan kenikmatan yang ada di dunia. Ternyata mereka ingin kembali ke dunia. Cari apa? Mencari apa kembali ke dunia? Dikatakan di sini, yuhibbu, mereka menginginkan ayyarji'a, untuk dikembalikan ila dunia, kepada dunia, wa anna lahu ma'alal ardi min syai'. Mereka sebenarnya dahulu telah mempunyai berbagai macam kekayaan yang ada di dunia. Kekayaannya punya. Ghairu syahid, kecuali hanya orang-orang syahidlah yang tidak dia dapatkan. Dia masuk surga karena kekayaannya, tapi hanya syahid yang tidak dia dapatkan. Sehingganya mereka ingin kembali ke dunia karena melihat orang-orang yang mati syahid. Apa lanjutan hadis ini? Fa innahu yatamanna ayyarji'a. Sementara orang-orang yang mati syahid berkeinginan, berangan-angan, yatamanna, berangan-angan, berandai-andai. Ya, berandai-andai untuk kembali ke dunia, fayaqtula asra marratin. Berandai-andai ingin kembali ke dunia, kok bisalah kembali ke dunia? Saya ingin terbunuh mati sampai 10 kali. Asra marratin. Ingin mati syahid 10 kali, ingin terbunuh 10 kali. Lima yara minal karamah, disebabkan karena dia telah menyaksikan betapa besarnya karomah bagi orang yang mati syahid. Ini diantara cita-cita tertinggi orang-orang yang beriman, ingin mati syahid. Walaupun dia harus mati di atas tempat tidurnya. Kemudian hadis berikutnya, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ja'a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajul, lalu orang itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuqatilul lil maghnam. Ada orang yang berperang ya Rasul, tapi menginginkan maghnam, harta rampasan perang, ghanimah. Dia menginginkan harta rampasan perang. Hobinya berperang, tapi tujuannya ingin mendapatkan harta rampasan perang. Warrajulu yuqatilu lidzikr. Ada seseorang yang berperang atau yang berjihad, di masa Nabi itu kan jihad, tapi tujuannya supaya dikenang. Dzikr diingat, dikenang, supaya dikenang. Kemudian warrajulu yuqatilu liyura makanahu. Dan ada seseorang yang hobi berperang, tapi tujuannya supaya liyura, supaya dilihat. Makanahu, kedudukannya atau di kampungnya, supaya dia dipandang orang hebat di kampungnya. Faman fi sabilillah ya Rasulullah.
Lalu di antara 3 orang itu, mana yang berjihad di jalan Allah itu ya Rasulullah? Qala, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya." Siapa saja di antara mereka yang berperang dengan tujuan untuk menegakkan kalimat Allah supaya tinggi, fahuwa fi sabilillah, itulah dia yang fi sabilillah, berperang di jalan Allah. Rawahul Bukhari. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika menjelaskan tentang jenis-jenis mati syahid. Kadangkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlahnya, dan kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menjelaskan apa saja mati syahid itu. Nah, dalam redaksi hadis Bukhari ini dijelaskan oleh Rasulullah jumlahnya langsung. As-suhada'u khamsatun. Mati syahid itu ada 5. Ada 5 jenis. Al-mat'un, orang yang mati terkena penyakit ta'un. Apa itu ta'un? Kolera. Apa itu kolera? Wabah yang menyebar. Apa itu wabah? Virus COVID-19. Jadi setiap wabah yang menyebar, virus itu disebut dengan virus yang bisa mengantarkan manusia menjadi syahid. Yang kedua, wal mabtun, setiap orang yang mati karena penyakit perut. Apakah liver, apakah ginjal, apakah jantung, apakah usus buntu, apakah apa lagi? Banyak asal penyakit di dalam perut, kanker, tumor, usus buntu, macam-macam, sakit perut, lalu mati, maka dia dikatakan syahid. Wal gharib, dan orang yang mati tenggelam, tsunami, tenggelam, pesawat jatuh, tenggelam. Kemarin tetangga kita punya cucu kecil baru 4 tahun, kolam renangnya jauh, kolam ikannya jauh dari rumah. Tapi takdirnya memang mati tenggelam, main-main dia ke sana, kemana lah anak ini, dicari keliling, muka belakang nggak ada. Taunya udah di dalam kolam. Jadi mati ini takdir. Wal gharik, mati tenggelam. Wasahibu bil hadi, wasahibul hadi. Wasahibul hadmi ini orang yang tertimpa benda keras. Gampoa, tertimpa reruntuhan. Maka itu termasuk mati syahid. Wasyahidu fi sabilillah. Dan yang kelima, memang benar-benar mati syahid di jalan Allah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan hadis ini sahih. Selanjutnya kita sebutkan dulu jenis-jenisnya ya. Nanti kita jelaskan mana yang mati syahid di dunia, mana yang mati syahid di akhirat, mana yang mati syahid di dunia dan di akhirat. Jelaskan dulu jenis-jenisnya. Qatlul muslim syahadatun. Orang Islam yang dibunuh, dia syahid. Ada orang Islam dibunuh, dia syahid. Watta'unu syahadatun. Dan tertimpa atau mati karena ta'un, penyakit kolera atau COVID, dia syahid. Wal batnu, dan orang yang mati karena sakit perut. Wal gharaku, dan tenggelam. Wal mar'atu yaqtuluha waladuha jam'a, dan seorang wanita yang memperjuangkan kelahiran anaknya lalu dia mati, itu termasuk syahid. Rawahu Ahmad, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis selanjutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala,
Ada seseorang yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdamali. Bagaimana pendapatmu sekiranya ada seseorang yang merampas hartaku? Bagaimana pendapatmu sekiranya ada seseorang yang membegal ondaku, membegal kendaraanku, merampas hartaku? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fala tu'tihi malak." Kalau begitu jangan kau berikan hartamu. Jangan kau berikan. Ngompas dia di jalan, jangan diberikan hartamu. Qala, orang ini balik bertanya, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? In qatalani, sekiranya dia memaksa untuk membunuhku." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qatilhu." Ya lawan dia. Lawan. Dia mau berusaha membunuh kita, bunuh dia. Lawan dia. Kemudian qala, orang itu balik bertanya, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? In qatalani, sekiranya aku terbunuh, dia membunuhku, berhasil dia membunuhku." Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fa anta syahid," maka engkau mati syahid. Jadi kita membela harta kita, ternyata kita terbunuh, maka kita mendapatkan jaminan mati syahid. Qala, orang ini balik bertanya lagi, penasaran terus kan? Ara'aita, bagaimana pendapatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in qataltuhu, sekiranya ketika aku membela diri, dia terbunuh olehku, dia mati. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, huwa finnar, dia masuk neraka. Rawahul Muslim, hadis rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis ini sahih. Ternyata Bapak Ibu, ketika kita membela harta kita, lalu kita mati syahid. Ketika kita berhasil menyelamatkan harta kita tanpa sengaja, ketika kita menyelamatkan diri, ternyata dia terbunuh oleh tangan kita, maka kita tidak dihukum, dia di neraka. Karena dia dalam rangka bermaksiat, melakukan dosa, sehingganya mati dalam kondisi berbuat dosa. Sementara kita membela diri, mempertahankan hak kita, itu perintah Allah dan Rasulnya untuk melindungi harga diri, melindungi nyawa, melindungi kehormatan, melindungi harta benda. Maka kita termasuk syahid. Hadis yang berikutnya, mungkin ini terakhir. Man qutila duna malihi fahuwa syahid. Siapapun yang mati dalam rangka mempertahankan hartanya, dia syahid. Wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Siapapun yang mati dalam rangka membela agamanya, dia dijamin syahid. Wa man qutila duna damihi fahuwa syahid. Dan siapa yang mati karena mempertahankan darahnya, kehormatannya, maka dia mati syahid. Wa man qutila duna ahlihi fahuwa syahid. Rawahu Tirmidzi. Dan siapa saja yang mati karena sebab membela keluarganya, maka dia dijamin mati syahid. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah, khutima lahu biha dakhalal jannah." Siapa saja yang sedang berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, khutima lahu biha, lalu ternyata tiba-tiba dia mati di atas zikirnya itu, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia khusyuk berzikir, ternyata tiba-tiba dia mati di atas zikirnya. Itu
dengan catatan dia berzikir memang mengharapkan ridha Allah atau wajah Allah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, dakhalal jannah, maka pasti dia dijamin masuk surga. Kemudian waman soma yauman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Siapa yang berpuasa di suatu hari lalu tiba dengan mengharapkan ridha Allah, tiba-tiba dia mati sedang berpuasa, maka dijamin masuk surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin, siapapun yang tengah bersedekah dengan suatu sedekah, ibtigha'a wajhillah, dengan catatan mengharapkan ridha Allah, khutima lahu biha, lalu dia mati di atas sedekahnya itu, dakhalal jannah, maka dia dijamin masuk surga. Rawahu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dari hadis-hadis Rasulullah SAW bisa kita simpulkan, orang mati jenisnya ada 3 kelompok. Pertama namanya mati syahid di dunia, yang kedua syahid di akhirat, yang ketiga syahid dunia akhirat. Mati syahid dunia, dia kafir atau dia munafik atau dia fasik, gak pernah sholat, gak pernah puasa, mengaku muslim, lalu dia mati. Apakah sakit perut, apakah sakit taun, apakah kecelakaan, apakah tertimpa batu, apakah tabrakan, apakah tenggelam, semua itu sebab-sebab mendapatkan syahid. Mereka mati syahid, tapi syahidnya syahid dunia. Wajib disolatkan kalau mengaku muslim, wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, wajib dikuburkan di perkuburan orang muslim. Kalau Allah mau, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Kalau Allah mau, dia akan diampuni dosanya. Maka di akhirat, bagi orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, namun dia membawa dosa-dosa maksiat yang sangat banyak, meninggalkan perintah-perintah Allah, menerjang larangan-larangan Allah, kecuali mati membawa dosa syirik, dia tidak membawa dosa syirik, maka terserah Allah. Nggak boleh dikafirkan, nggak boleh dikatakan itu ahli neraka, nggak boleh. Nggak boleh dikatakan fasik, munafik, dan lain sebagainya. Nggak boleh. Wajib dimandikan, disolatkan, dan dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ada orang yang pulang hanya membawa tauhid la ilaha illallah, disebut dengan jahannamiyun, mantan penghuni neraka jahanam. Tak ada pahalanya kecuali hanya satu, iman sebesar biji zarrah, hanya sebesar biji sawi. Imannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yakin dia dengan kalimat itu, lalu enggak membawa dosa syirik, tapi enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat. Dia hanya yakin saja. Itu enaknya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Ternyata tafsir Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari Sarah Sahih Bukhari, penjelasan Imam Bukhari tentang aba di situ enggan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Nabi bersabda di hadapan orang Yahudi, bersabda di hadapan orang-orang Nasrani, semua umatku dijamin masuk surga kecuali yang enggan. Qala Abu Dar, dalam suatu riwayat Abu Dar bertanya, ya Rasulullah, mayyaba, siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Emang ada orang Islam enggan masuk surga? Dijawab oleh Rasulullah, qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapapun yang taat kepadaku, maksudnya bersyahadat, sholat, puasa, zakat, dijamin masuk surga. Siapa yang asani, durhaka, tidak percaya kepada Nabi, gak mau masuk Islam, ya dia yang gak masuk surga. Itu maksudnya orang kafir. Makanya dalam hadis jahannamiyun itu membawa iman sebesar biji sawi tapi gak pernah mempersekutukan Allah,
atau sudah pernah mempersekutukan Allah, pergi ke dukun, masang jimat, percaya sama mantra, ya, melet orang, menggendam orang, lalu bertobat, ya at-taibu minad dambi kaman la dambalah. Jaminan Rasul, at-taibu minad dambi, orang yang sudah bertobat dari dosanya, kaman la dambalahu, bagaikan orang yang enggak berdosa lagi. Walaupun syirik, kalau bertobat bersih. Bapak Ibu, itu kalau kita buka pula tafsir Az-Zumar ayat 53, kan luas sekali itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan pada hambaku yang melampaui batas dalam berbuat dosa, syirik, membunuh, berzina, mabok, berjudi, melampaui batas semuanya. Makanya syirik, ada tafsir Ibnu Katsir menjelaskan tentang masuk ke dalam ayat ini. Dijelaskan syirik bagian daripada orang yang melampaui batas, alladzina asrafu ala anfusihim. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah jamin Allah mengampuni seluruh dosa. Innahu wal ghafurur rahim. Mengapa Allah jamin? Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Makanya innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta kepada orang yang senantiasa bertobat. Kalau Allah cinta kepada orang bertobat gimana? Apakah Allah azab? Kan enggak. Allah ampuni dosanya. Karena Allah cinta, tidak mungkin diazab. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah cinta kepada orang bertobat. Wa yuhibbul mutatahhirin, orang Allah cinta kepada orang yang membersihkan diri dari dosa-dosanya. Dulu memang kita maksiat, dulu memang kita syirik, dulu kita memang munafik, dulu memang kita melakukan dosa, tapi kan karena jahil, karena enggak tahu. Ya udah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan memberikan beban tanggung jawab dosa yang dipikulkan, melainkan hanya sebatas kemampuannya. Enggak mampu akal kita menjangkau apakah itu syirik, apakah itu zalim di masa itu. Enggak sampai akal kita. Maka ketika kita bertobat, ya at-taibu minad dambi kama lam dzambalah. Orang bertobat bagaikan orang tidak berdosa. Nah, orang-orang mati syahid, kalau dia meninggalkan perintah-perintah Allah dalam rangka bermaksiat, mati namanya syahid di dunia. Di akhirat kalau mengaku muslim terserah Allah. Enggak boleh kita mendahului Allah dan Rasulnya. Menentukan hukum Allah ini begini, begitu. Mendahului, ahli neraka. Enggak boleh. Jadi kemudian yang kedua namanya syahid di akhirat. Orang yang taat beribadah kepada Allah, walaupun dia matinya itu karena sedang berzikir, atau mati kena penyakit, atau bencana, musibah, segala macamnya, dia syahid di akhirat. Selama kita beriman, selama kita beramal soleh, selama kita melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, selama kita taat beribadah kepada Allah, lalu kita mati, maka kita matinya mati syahid di akhirat. Di sini dikatakan wa in mata ala firasi, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Mati syahid di akhirat dijamin masuk surga. Akhiru kalam wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.